Ketika telapak tangan ini dilepaskan, kekosongan itu seperti kaca berwarna, pecah dengan suara, pak. Retakan gelap meluas ke segala arah, melonjak dengan energi pembunuh yang tak ada habisnya, terlebih lagi memperlihatkan tubuh asli makhluk itu. Si Hao kembali beraksi. Sinar cahaya melesat keluar dari jari-jarinya, membuat tempat ini runtuh. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka makhluk yang dia paksa keluar adalah makhluk raksasa dan menyeramkan ini. Ini adalah binatang buas yang bertubuh seperti badak, berkepala binatang buas, dengan 18 tanduk di kepalanya, buas dan kuat. Tingginya beberapa ratus sang, seperti gunung kecil, sangat berani dan kuat. Ia memiliki 6 kaki, masing-masing setebal pilar raksasa. Kakinya ditutupi sisik kilin, berbeda dengan kulit badak yang tebal. Ada ekor buaya di belakangnya juga, berwarna merah terang dan berkilau. Pada saat yang sama, Si Hao terkejut karena dia sudah tidak berada di medan perang itu lagi. Dengan tinjunya, dia mengikuti binatang aneh itu ke dalam hutan pegunungan yang rimbun dan primitif. Binatang Void. Si Hao terkejut. Ini adalah Void Beast, sangat mirip dengan yang tercatat dalam teks kuno. Seekor Void Beast yang hidup. Ini adalah makhluk yang tercatat dalam teks kuno, yang hampir mustahil ditemukan di dunia nyata. Dia tidak menyangka akan melihat Void Beast yang sebenarnya di sini hari ini. Ketika Si Hao berada di 8 wilayah, dia sebelumnya melihat kulit binatang hampa yang rusak, dan kemudian ketika dia datang ke 3000 provinsi, dia tidak melihat makhluk hidup apapun, hanya senjata tulang langka. Dikabarkan bahwa jenis makhluk ini hampir punah, sangat langka bahkan pada zaman dahulu kala, jumlahnya sedikit. Di hutan pegunungan di dekatnya, ada beberapa sosok yang juga bertarung dengan sengit, tidak banyak. Mereka juga melihat pemandangan ini, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan para pembudidaya di pihak lain merasa terkejut saat melihat makhluk aneh jenis ini di pihak mereka sendiri, tidak pernah menduga bahwa inilah makhluk yang tengah menyembunyikan dirinya. Jadi begini jadinya, aku heran kenapa makhluk jenis ini sangat langka dan berharga, ternyata itu spesies dari sisi lain. Si Hao tiba-tiba menyadarinya. Dasar bodoh, Void Beast yang gugur di alam kuno yang bobrok ini hanya bisa dianggap sebagai binatang buas, yang lama-kelamaan menjadi rendah diri setelah garis keturunan mereka digabungkan dengan garis keturunan rendahan alammu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan garis keturunan rajaku? Makhluk ini berkata dengan dingin, sangat sombong, merasakan semacam penghinaan terhadap makhluk-makhluk di alam ini, menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Kata-kata ini membuat para siswa di lembaga Dewa Surgawi marah. Dia terlalu meremehkan mereka. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang berada di atas sana? Namun, ini sungguh mengejutkan. Void Beast adalah salah satu binatang suci paling langka yang mengendalikan ruang. Teknik berharga yang mereka kuasai diketahui berpotensi mencapai dao abadi. Jenis binatang tak beraturan di 9 langit 10 bumi ini sebenarnya adalah keturunan yang tidak murni dari garis keturunannya, bukan bagian dari ras Raja Void yang sebenarnya. Ini benar-benar sedikit mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Void sejati ini adalah seekor binatang buas yang jahat dan kejam dari sisi lain, yang pastinya kekuatannya tak tertandingi. Terhadap komentar sarkastisnya, Si Hao hanya punya satu respon, yaitu membunuhnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Lebih baik dia mengalahkannya saja, menginjak-injaknya di bawah kakinya. Ini lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ketika jari-jarinya bergerak bersama, kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Jari-jarinya putih bersih seperti batu giok. Dia mengayunkan lengannya dengan ganas, menyerang ke depan. Kekuatan tinju ini menggemparkan dunia, hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Pukulan itu meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Bunyi honglong terdengar, semua pihak gemetar. Namun, hanya sampai di situ saja. Meskipun tinju Si Hao sangat ganas, menghantam tempat ini, yang dia pukul hanyalah udara kosong. Binatang buas itu lenyap dari tempatnya semula, dia membisu bagaikan bayangan, lenyap dalam sekejap. Tubuhnya sangat besar, setinggi beberapa ratus sang seperti gunung. Namun, gerakannya terlalu lincah. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Cahaya ilahi bergejolak di sekitar kepalan tangan Si Hao bagaikan api yang berkobar, membubung ke atas. Gelombang kekuatan ilahi yang sangat besar bahkan bergejolak di belakangnya, melesat ke awan.
Kekuatan tinjunya tidak diragukan lagi mencengangkan, kekuatannya mampu menekan suatu wilayah, namun dia tidak dapat mengenai lawannya, tidak memperlihatkan hasil apapun. Garis keturunan kami adalah raja dari segala sesuatu, melampaui yang di atas, menguasai langit dan bumi, bahkan langit pun tidak dapat mempermalukan kami. Bahkan dengan garis keturunanmu yang lebih rendah, kau berani mencoba melukaiku, apalagi membunuhku? Binatang hampa itu bicara, suaranya acuh tak acuh, menunjukkan semacam sikap menghina, seakan-akan tidak memperlakukan apapun di dunia ini dengan berarti. Ya ampun, makhluk sepertimu paling cocok dijadikan tunggangan, kata Si Hao. Ia kembali beraksi. Bulu-bulu dewa muncul satu demi satu di sisinya, semuanya berwarna emas, jumlahnya 108.000. Bulu-bulu itu terbakar di sana, melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Di kejauhan, di medan perang yang tandus itu, semua orang menjadi terkejut. Mereka melihat cahaya keemasan yang menyala-nyala di pegunungan, seolah-olah tungku abadi yang tak pernah padam telah muncul, itu terlalu menyilaukan. Siapa itu? Fluktuasi yang dahsyat sekali, sungguh menakutkan. Semua orang tergerak. Ini jelas merupakan pakar yang sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan. Semua orang tercengang. Di dalam hutan, kobaran api berkobar di sekitar Si Hao. Cahaya ilahi mengelilinginya saat dia berdiri di sana, terbungkus dalam cahaya keemasan yang tak berujung. Dia seperti dewa perang yang bermandikan api. Agak menarik, memiliki beberapa kemampuan. Jika kamu tidak yakin, maka jangan ragu untuk mengerahkan seluruh kemampuanmu, kata Void Beast. Segera setelah itu, bulu-bulu emas yang mengambang di kehampaan bergetar satu demi satu, seolah-olah logam saling beradu, berubah menjadi pedang surgawi yang benar-benar luar biasa. Ini adalah bulu Peng, turunan dari teknik Kun Peng. Saat ini, bulu-bulu itu dipamerkan hingga ke puncaknya, menembus kehampaan. Si Hao tahu bahwa ia menguasai metode hebat kehampaan, mampu datang dan pergi dalam kehampaan. Itulah sebabnya ia melepaskan serangan area efek, segera menyerang ke segala arah tanpa pandang bulu. Maka, 108.000 bulu menghancurkan kehampaan? Serangan ini terlalu kuat, sangat menakutkan. Fluktuasinya membuat hati semua orang di kejauhan bergetar, merasakan gelombang ketakutan. 108.000 pedang dewa melesat menembus kehampaan, energi pedang saling terkait, tidak dapat menghentikan apapun. Kekuatannya tak tertandingi, gunung-gunung hancur, sungai-sungai mengering. Terlihat sebagian besar pegunungan runtuh, berubah menjadi partikel batu, danau raksasa menghilang, berubah menjadi uap air. Kekosongan itu bahkan lebih tertutup retakan. Sementara itu, ini baru permulaan. Pada saat itu, kabut tipis muncul, kekacauan purba lenyap. Tempat ini hancur berkeping-keping, semuanya tak terlihat lagi. Itu karena 108.000 pedang hancur, mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Semua orang terkejut. Ini adalah serangan pamungkas yang ditunjukkan Si Hao dengan 3 untai energi abadi, yang mampu menebas dewa dan iblis, mengejutkan semua orang di generasi ini. Ini adalah metode pembunuhan yang dapat mengabaikan seluruh generasi. Para kultivator di kejauhan tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi orang-orang di dekatnya semuanya tercengang. Siapakah orang ini? Tetap diam di lembaga Dewa Surgawi, sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam ini. Mereka terkejut. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari bakat luar biasa akademi, seorang makhluk muda yang menguasai 3 untai energi abadi. Boom! Di tengah kabut kekacauan purba, terdengar suara yang sangat suram dan tumpul. Sebagian besar dari 108.000 bulu emas Si Hao mengenai udara kosong, tetapi masih ada beberapa yang berkumpul bersama, mengenai sesuatu. Mata Void Beast dingin. Ada 18 tanduk di kepalanya, beberapa berwarna hitam, beberapa berwarna merah seperti darah, beberapa berwarna putih bersih seperti batu giok. Pada saat ini, tanduk itu bersinar, menopang penghalang cahaya untuk menghentikan bulu-bulu emas itu. Pewaris Kun Peng. Aku benci garis keturunan ini. Ucapnya dengan nada yang dalam dan dingin. Semua orang di wilayah pegunungan menjadi terkejut. Bahkan serangan sekuat ini tidak dapat melukainya. Keberadaan ini terlalu menakutkan. Dengan menggenggam kekosongan, itu sama saja dengan tidak terkalahkan secara alami. Semua orang menjaga jarak tertentu, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jelas bahwa serangan Si Hao sangat mengerikan, tetapi tidak dapat disatukan untuk menyerang Void Beast.
Hanya beberapa pedang bulu emas yang mendarat di tanduknya. Ini sama saja dengan melemahkan sebagian besar kekuatan serangan. Mata Void King Beast tampak kejam saat berdiri di sana. Tubuhnya yang besar bahkan lebih memancarkan perasaan menindas. Kali ini, ia mengambil inisiatif untuk menyerang, berjalan maju, sambil berkata, "Pewaris Kunpeng, aku akan membunuhmu." Pikiran orang-orang di sekitarnya menjadi gelisah. Orang ini telah menguasai warisan Kunpeng. Apakah dia keturunan Kunpeng? Berita ini benar-benar mengejutkan, dan jika bocor, pasti akan mengejutkan orang lain. Namun, orang ini sebenarnya tidak menonjolkan diri di akademi, membuat mereka tercengang. Saya mengenalinya, dia pengikut Wangxi. Yang menimbulkan banyak kekacauan. Lembaga Dewa Surgawi itu sangat besar, tidak semuanya pernah bertemu Si Hao sebelumnya. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam tantangan yang mengenalnya. Pada saat ini, semua orang di wilayah pegunungan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekosongan yang menghancurkan jiwa. Tepat pada saat ini, Void Beast mengambil tindakan. Ia mengangkat cakarnya yang besar dan menebas, energi pembunuh yang mencengangkan mengalir keluar. Seberkas cahaya yang menyilaukan melesat keluar bagaikan cahaya abadi. Cahaya itu membelah langit dan bumi, membelah kubah surgawi, pemandangan yang membuat jiwa bergetar sebagai responsnya. Ini jelas merupakan pemotongan kekosongan, membentang sejauh siapa yang tahu berapa li. Menggunakan kekosongan sebagai pisau, menebas semua yang menghalangi, melibatkan roh dan bahkan karma, mengiris yin dan yang, menghancurkan waktu. Boom! Si Hao bergerak di udara, bulu-bulu emas berhamburan ke langit di sekelilingnya, sayap-sayapnya menghantam langit. Dia tidak hanya menghadapi serangan ini, dia juga menyerbu Void Beast. Cahaya putih salju menerangi langit dan bumi. Celah kehampaan yang besar menjadi semakin mengerikan. Si Hao bergegas maju, melompat melewati celah besar itu untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan Void Beast. Tempat ini menjadi kacau. Dua sosok, satu besar, satu kecil, bergerak secepat kilat, terus-menerus menghilang dan menghilang, terkadang mengeras, seolah-olah makhluk abadi sejati sedang bertempur dalam pertempuran yang sengit. Hou! Tubuh hitam raksasa makhluk hampa itu berat bagaikan gunung. Ia mengangkat kepalanya, melepaskan raungan yang hebat. Sejumlah besar bilah cahaya berteriak dari mulutnya, semua bilah spasial ini membelah langit dan bumi. Terlebih lagi kekuatan ini selalu hadir, di mana-mana, mengelilingi Si Hao. Membuka. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Si Hao adalah membuka satu-satunya lorong surgawinya, membentuk domain absolut untuk menghentikan hukum spasial ini. Selain itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya seperti komet yang menghantam ke depan. Sebuah benturan keras terdengar. Dia melesat dari atas langit, tinjunya menghantam tengkorak Void Beast. Akibatnya, tinjunya menghantam tanduk, terasa seperti sedang menghantam baja. Suaranya bergema di seluruh pegunungan. Pertarungan sengit kedua ahli hebat itu mencapai klimaksnya. Angin surgawi bertiup kencang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Semua jenis kemampuan ilahi dapat terlihat, membuat pegunungan ini terus berguncang. Tinju Si Hao membentuk jejak, memperlihatkan teknik kaisar petir, membuat petir menyambar dengan ganas dari 9 langit di atas. Ini jelas merupakan teknik yang hebat untuk menghadapi hukum ilahi spasial. Petir selalu ada, terlebih lagi sangat ganas, kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Void Beast meraung, matanya menjadi dingin. Saat ini, ke-18 tanduk di kepalanya mulai bersinar, menghubungkan langit dan bumi, seolah-olah ia dapat melakukan apa saja. Boom! Kehampaan itu meledak, badai energi berubah menjadi gelombang samudra, bergerak melawan gravitasi ke atas untuk menghadapi petir yang tak berkesudahan. Ketika keduanya berbenturan, seolah-olah bintang-bintang besar meledak satu demi satu. Pemandangan di langit di atas sana sangat menakjubkan, warna-warnanya cemerlang. Guntur yang memekakan telinga bergemuruh. Kekuatan jenis ini terlalu besar, membuat semua orang terkejut total. Bahkan Si Hao tercengang. Binatang hampa ini terlalu kuat. Ia menghadapinya secara langsung, tidak mundur, menggunakan lautan hampa untuk menghadapi lautan petirnya. Boom! Langit meledak, lalu manusia dan binatang itu terpisah. Mereka terhuyung-huyung, rambut Si Hao benar-benar acak-acakan. Mereka berpisah, lalu saling berhadapan dari kejauhan. Mereka berdua merasa sedikit terkejut dengan kekuatan pihak lain.
tempat ini langsung menjadi sunyi. Baru saja, serangkaian pertukaran tadi tampak mencengangkan, pertempuran sengit tak henti-hentinya, tetapi pada kenyataannya, semua itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Waktu seakan berhenti. Semua orang di sekitar tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Seorang makhluk muda yang unggul dengan 3 untai energi abadi bertarung melawan Void King Beast yang legendaris, ini jelas merupakan pertempuran yang mengguncang dunia. Mereka semua tergerak, ingin memberitahu yang lain. Sekelompok sampah, menyebalkan. Void Beast tiba-tiba berbicara, lalu menghilang dari lokasi aslinya. Ah! Di puncak gunung yang jauh, seorang anak muda berteriak dengan sedih. Lehernya dibacok dengan cakar yang tajam, darah mengucur deras ke udara. Semangat kepahlawanannya sangat kuat, kekuatannya luar biasa, tetapi pada saat ini, kepalanya terkulai, wajahnya menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat terus hidup. Seperti yang diduga, ruang di antara alisnya terpotong oleh bilah cahaya, roh primordial pun berhamburan, sehingga mengakhiri hidupnya. Ini jelas merupakan seorang jenius. Dia mengolah seutas energi abadi, mampu mendominasi suatu wilayah, namun sekarang, dia hanya bisa mati sia-sia, tidak mampu membalas sedikit pun. Alasan utamanya adalah karena Void King Beast terlalu kuat. Dia mengendalikan ruang, selalu ada, agak sulit dihadapi bahkan bagi Si Hao, apalagi dirinya. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Si Hao memarahi. Dia sudah bergegas, tetapi masih terlambat selangkah, hanya bisa menyaksikan pemuda berbakat itu jatuh, tidak mampu menyelamatkannya. Makhluk-makhluk dengan garis keturunan rendahan ini tidak memiliki kualifikasi untuk melihatku mengambil tindakan. Kata Raja Void Beast dengan dingin. Di kejauhan, bahkan para kultivator yang datang dari sisi lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tokoh hebat ini benar-benar memiliki kultivasi yang mengerikan. Sebagian besar meyakini bahwa tokoh besar ini kemungkinan besar melakukan hal tersebut untuk membuat marah lawan yang dihadapinya, dan melakukan hal tersebut dengan sengaja. Ada pula yang mempunyai firasat, mungkin tokoh besar ini berbuat demikian karena tidak mampu serta-merta meredam lawannya, dan tidak mau hal itu diketahui orang lain, sehingga terjadilah pembantaian besar-besaran. Void Beast menghilang. Tak jauh dari sana, seorang pemuda mulai terbelah dari ruang di antara alisnya, retakan meluas hingga ke kakinya, dan kemudian seluruh orang ini terbelah menjadi 2, bahkan roh primordial seperti ini. Dia langsung terbelah 2 oleh celah kehampaan yang besar, dan mati dengan tragis. Mata Si Hao menatap tajam, api berkobar di dalamnya. Binatang buas ini benar-benar kejam, melepaskan pembantaian di depannya. Boom! Dia pun bergerak, menyerbu ke arah orang-orang dari pihaknya, ingin membawa mereka pergi guna mencegah mereka menderita celaka. Orang-orang itu pun berlarian keluar dari pegunungan. Namun, langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi berbeda, benar-benar terkunci, ruangnya terkendali. Orang-orang itu tidak bisa bergerak, beberapa masih di tengah penerbangan, namun membeku begitu saja. Cahaya berdarah berkedip satu demi satu. Void Beast membunuh 4 orang lagi. Bahkan sosok Si Hao pun terbatas. Ia mencoba melepaskan diri dengan paksa melalui kekuatan magis, menopang ruang ini, dan membantai jalan keluarnya. Semua sampah seperti yang diharapkan, 6 dari mereka terbunuh, namun setengah dari mereka bahkan tidak mengolah energi abadi, bahkan orang-orang seperti ini layak memasuki medan perang. Sungguh semakin buruk dari generasi ke generasi. Dunia bobrokmu ini menjadi semakin mengecewakan, benar-benar menurun. Void Beast menggelengkan kepalanya. Darah menetes dari cakarnya yang besar, berwarna merah terang dan mengkhawatirkan. Ia sangat tenang saat mengucapkan kata-kata itu, tidak peduli dengan mereka yang mati. Raja Binatang Void. Di surga, orang terakhir meraung seperti ini, membawa keengganan. Kemudian, tubuhnya hancur, berubah menjadi hujan darah. Itu karena barusan, ada banyak bilah spasial yang menebasnya. Apa? Di medan perang yang jauh, semua orang mendengar suaranya yang meraung, melihatnya berubah menjadi hujan darah tinggi di langit, semuanya terguncang. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu ahli macam apa yang telah tiba. Orang-orang di pegunungan itu pasti telah musnah sepenuhnya. Siapa yang bisa menghentikan Raja Binatang Void? Itu karena para makhluk agung muda di pihak ini semuanya menghadapi musuh, dan tidak dapat datang dan memberikan bantuan. Hebat sekali dia.
Makhluk-makhluk di sisi lain berteriak memuji Raja Void Beast di pegunungan itu. Xiao sangat marah. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani membunuh tanpa kendali di depannya. Dia bergegas maju, mengubah targetnya. Hanya dengan serangan pertama, sebuah dahan pohon willow melesat keluar, menusuk seseorang di antara kedua alisnya, tubuhnya terlempar ke udara, dan kemudian langsung meledak. Jika Anda ingin meniru saya, itu tidak semudah itu. Void Beast mencibir. Ia ingin berhenti, mengunci kekosongan, dan menghentikan Xiao. Namun, Xiao melonjak dengan niat membunuh. Pada saat ini 3 untai energi abadi melonjak. Selain itu, ia mengenakan armor pertempuran Kaisar Petir, pedang abadi-abadi di tangan, ini berarti bahwa ia benar-benar marah. Ketika inti pedang muncul di tangannya, 108.000 bulu dewa emas muncul lagi, melesat ke segala arah. Bahkan jika Void Beast menguasai hukum spasial dewa, tidak mungkin ia bisa menghentikan semuanya sepenuhnya. Sementara itu, ini merupakan serangan dari makhluk muda tertinggi yang membudidayakan bunga Dao Agung, kebesarannya tak terbendung. Void Beast berteriak keras dan mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, bulu emasnya tidak hancur total, dan terus menembaki musuh ke segala arah. Makhluk-makhluk yang datang dari belahan dunia lain semuanya berteriak dengan sedih, mata mereka terbelalak saat mereka jatuh ke dalam genangan darah. Beraninya kau membunuh pelayanku? Void Beast mengeluarkan raungan rendah. Ada beberapa di antara mereka yang tewas yang melayani langsung di bawahnya sebagai pelayan. Begitukah? Kalau begitu aku bisa beristirahat dengan lebih tenang sekarang, kata Xiao. Dia tidak ingin melepaskan pembantaian seperti ini, karena dia hanya merasa makhluk-makhluk ini berasal dari sumber yang sama dengan makhluk-makhluk dari 9 langit 10 bumi. Namun, barusan, dia terlalu marah, benar-benar tidak bisa menahan diri. Serangga-serangga yang mengalirkan darah kotor itu semuanya sudah disingkirkan, tidak ada lagi yang tidak sedap dipandang, jadi aku bisa menghadapimu dengan baik. Void Beast menjilat bibirnya, matanya dalam dan dalam saat dia melangkah maju. Suara gemuruh terdengar di sekeliling mereka. Puncak-puncak yang runtuh dipulihkan, jajaran gunung dipulihkan. Itu karena ini adalah dunia kecil yang diciptakan dari diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi. Untuk mencegah lebih banyak serangga mengganggu, kita akan bertarung di tempat yang berbeda. Raja binatang buas Void berbicara, kemudian seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, menyelimuti langit dan bumi ini, membawa serta Xiao meninggalkan tempat ini, dan tiba di batas pegunungan. Wajah Xiao tampak cekung. Dia tidak melawan, dan terus mengikutinya. Gelombang besar niat membunuh melonjak dalam dirinya. Kau sebenarnya pernah mengunjungi dunia kami sebelumnya, pasti punya beberapa rahasia. Sekarang kita sudah jauh dari medan perang, semua peluang dan rahasia yang kau bawa adalah milikku. Void Beast berkata pada dirinya sendiri, sangat percaya diri. Matanya menyala dengan cahaya saat dia menatap Xiao. Inilah alasannya mengapa ia mencari Xiao, ingin mendapatkan rahasianya untuk dirinya sendiri. Xiao tentu tahu bahwa perbatasan dunia yang dibicarakannya pastilah gunung abadi yang hitam. Matanya dingin saat dia berkata, kamu tampaknya cukup percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menangkapku? Tidak pernah ada seorang pun di generasiku yang berani meremehkanku. Setelah mengatakan ini, suara Xiao menjadi kasar, kemarahan menguasai dirinya sepenuhnya. Dia harus membalas dendam bagi mereka yang telah meninggal, melenyapkan makhluk ganas ini. 6. Dao. Reinkarnasi. Xiao berteriak, berhenti sejenak di antara setiap kata. Energi vital tubuhnya melonjak dengan cepat. Meskipun tingginya hanya seperti manusia, jauh lebih pendek dari Void King Beast yang bertubuh besar, jenis kemegahan itu masih terlalu tinggi untuk dicapai. Saat ini, kekuatan sucinya melonjak, meningkatkan keterampilan Dao-nya hingga ekstrim, melepaskan serangan ekstrim. 6 reinkarnasi Dao, 6 jenis jejak magis telah selesai pada saat ini, bergabung bersama. Dengan suara Hong, serangan yang menggemparkan surga meletus. Sebenarnya ini jenis seni surgawi kuno. Void Beast terkejut. Ia mengeluarkan suara gemuruh, lalu kulit kosong di tubuhnya bersinar, 18 tanduk di kepalanya bergetar hebat, memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Seni surgawi 9 revolusi, teriaknya. Boom! Segera setelah itu, fluktuasi kekuatan ilahi yang tak tertandingi beriak keluar dari keduanya,
menelan seluruh wilayah pegunungan ini. Ombak merobek semua yang mereka lewati, semua benda hancur. Void Beast benar-benar tidak pernah menyangka Si Hao akan menguasai seni surgawi yang tak tertandingi seperti 6 reinkarnasi Dao. Di era besar terakhir, seni surgawi ini telah menimbulkan kerusakan yang cukup besar pada orang-orang di pihaknya, banyak makhluk kuat yang mati karena metode ini. Kini seni surgawi kuno itu menampakkan diri lagi, ekspresinya berubah serius, tidak berani memperlihatkan sedikit pun kecerobohan. Hasilnya, ia mulai menyerang dengan segala yang dimilikinya, mengeluarkan kekuatan penuhnya, menggunakan metode kuno untuk menghentikan 6 reinkarnasi Dao, bertarung melawan Si Hao dengan kekuatan penuh. Dalam tabrakan hebat berikutnya, 6 lubang hitam muncul, melahap kehampaan, menekan kemampuan ilahinya, memurnikan semuanya. 6 Dao beroperasi, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Namun, ketika seni surgawi 6 revolusi muncul, ia masih berhasil membebaskan diri dari situasi berbahaya. Ini juga merupakan metode kuno yang sebelumnya telah mengejutkan seluruh era besar, kekuatan ilahinya tak tertandingi. Seolah-olah terjadi pemusnahan besar di sini, kabut kacau bergulung-gulung. Setelah serangan terakhir ini, tubuh kedua individu itu akhirnya muncul lagi, darah mengalir dari sudut mulut mereka berdua, tubuh mereka terhuyung-huyung. Namun, mata Si Hao bersinar. Dia masih bergerak, terlebih lagi dengan sangat cepat, segera maju. Tinju ini langsung menghancurkan tengkorak Void Beast, sangat ganas. Kamu! Void Beast meraung, seluruh tubuhnya bersinar. Namun, masih ada suara teredam yang terdengar di antara keduanya. Tinju yang berisi kekuatan pamungkas Si Hao terlalu ganas. Dengan jarak di antara keduanya yang begitu dekat, sisik di kepalanya hancur, darah mengalir deras. Tentu saja, bilah-bilah hampa juga menebas tubuh Si Hao pada saat yang sama, meninggalkan luka-luka berdarah di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari area armor pertempuran Kaisar Petir yang sudah rusak. Boom! Kaki Si Hao menghentakkan kaki ke kepala besar itu, kakinya seakan membawa kekuatan tak berujung, hendak menginjak-injaknya sampai mati. Membunuh! Raja Binatang Void meraung. 18 tanduk di kepalanya bersinar, berubah menjadi 18 garis cahaya, menjebak Si Hao di dalam, ingin memurnikannya dengan kekuatan Void. Makhluk jahat, terimalah kematian. Si Hao meraung. Tangannya membentuk jejak, mengaktifkan kembali seni surgawi kuno miliknya. 6 reinkarnasi Dao, seni surgawi kuno ini muncul kembali. Mati! Si Hao meraung. Rambut hitamnya beterbangan seolah-olah panjangnya mencapai 3000 sang. Angin kencang berembus kencang saat dia meluapkan amarahnya. Tangannya membentuk jejak, dan kemudian seolah-olah 6 sosok ajaib besar muncul, menyerang Void Beast. Serangan ini mendarat di kepala Void Beast. Hasilnya tentu saja mengerikan, tempat ini benar-benar meletus. Jika bukan karena Void Beast yang mengendalikan langit dan bumi, niscaya ia akan mati. 18 tanduk di kepalanya menunjukkan kekuatan besar, memurnikan kehampaan, mengembangkan langit dan bumi, memurnikan segalanya menjadi ketiadaan. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan tubuhnya, tubuh dan kekosongan menyatu untuk menghindari kematian. Namun, meskipun demikian, ia masih terguncang sampai darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini benar-benar serangan yang menggemparkan dunia, paling tidak. Hanya sedikit orang di generasi ini yang mampu melepaskan metode pembunuhan seperti ini. Si Hao saat ini memancarkan perasaan dominasi dan kekuasaan. Meskipun Void Beast kuat, ia tetap menderita saat jarak di antara keduanya hanya sejauh ini. Seluruh tubuhnya bergoyang maju mundur, jatuh dari kehampaan. Kekosongan yang menghancurkan jiwa. Seni surgawi 9 revolusi. Ia berteriak. Meskipun ia sangat menderita, hampir mati. Seluruh kepalanya penuh retakan, ia tetap tidak menghentikannya untuk melancarkan serangan balik yang ganas, terus-menerus melepaskan 2 metode hebat. Retakan kehampaan yang besar menebas lebih dulu, membelah langit, dan mencabik-cabik Si Hao dengan paksa. Ini adalah metode yang tak tertandingi yang menggunakan kekuatan rahasia kehampaan, kemampuan ilahi bawaannya. Kemudian, seni surgawi 9 revolusi membuat langit dan bumi mengalami 9 revolusi, menghapus semuanya, memusnahkan semua makhluk hidup. Ini adalah jenis pukulan yang fatal. Si Hao secara alami menderita serangan itu, seluruh tubuhnya sangat terguncang. Meskipun kekuatan pertahanannya mencengangkan, juga menggunakan satu-satunya jalur surgawi, diktator dalam domain ini, dia masih menderita cedera serius.
Pada saat yang sama, dia juga menggunakan metode lain untuk berkoordinasi dengan 6 reinkarnasi Dao. 6 lubang hitam melahap semuanya, membungkus langit dan bumi, menyerap dan mengirimkan kekuatan rahasia kehampaan. Setelah tabrakan hebat itu, baik manusia maupun binatang itu batuk darah, keduanya menderita kerusakan serius. Harus dikatakan bahwa kulit Void Beast kasar, dagingnya tebal, dan daya pertahanannya mencengangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan tubuh fisik Si Hao? Ia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Jenis binatang purba ini lahir di kehampaan, ciptaan kekuatan rahasia kehampaan. Itulah sebabnya ia memiliki semua jenis kemampuan mistis, menyerangnya terasa seolah-olah Anda tidak menyerang apapun. Bahkan jika benar-benar terkena, sulit untuk merusak sumber tubuhnya yang kuat. Selain Si Hao dan beberapa orang lainnya, tidak banyak ahli muda di dunia ini yang mampu menembus pertahanan ini. Binatang ini sangat menakutkan. Saat mereka berpisah, Si Hao dengan paksa mengumpulkan kekuatan sihir, kakinya menghentak ke bawah, ingin menginjak-injak kepala besar itu hingga terpisah, pukulan yang mematikan. Namun, bagi Void Beast, situasi ini tidak dapat diubah. Pada saat itu, dagingnya berubah menjadi ketiadaan, menjadi buih dan bayangan. Ia berhasil menghindari serangan ini. Ini merupakan bentuk penghinaan bagi Void Beast karena ia melarikan diri. Meskipun ia hanya menghindari serangan ini untuk sementara, ia tetap merasa tidak puas. Sebelumnya ia berkata akan membunuh serangga kecil ini dan mengambil rahasia pada tubuhnya, namun malah terluka oleh serangga kecil ini. Rasanya seperti ada 18 retakan di tengkoraknya, darah mengalir keluar dari retakan tersebut, hampir melukai roh primordialnya. Ini tetap hasil setelah menggunakan kekuatan rahasia Void untuk menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hasil dari 18 tanduknya yang menanggung kerusakan sebagai gantinya. Kalau tidak, kerusakannya akan lebih besar. 6 reinkarnasi Dao. Begitu mereka berpisah, Si Hao sudah menampilkan jenis seni surgawi kuno ini lagi, karena kekuatannya luar biasa, benar-benar sangat berguna, mampu dengan cepat menekan lawan. Void Beast tidak punya pilihan lain, dan juga menampilkan seni surgawi 9 revolusi. Tepat pada saat ini, keduanya meledak, tubuh mereka terbakar dengan kobaran api yang hebat, seolah-olah hendak membakar 9 langit besar. Daerah ini berubah menjadi tempat bencana. Untungnya, tidak ada orang lain di sini, atau mereka semua akan terbakar menjadi debu. Puncak-puncak besar pegunungan ini lenyap sepenuhnya, magma menyembur keluar dari bumi. Sementara itu, sungai-sungai besar di dekatnya pun berubah menjadi gumpalan kabut putih, langsung bergerak menuju sumbernya, lalu menguap seluruhnya. Ada beberapa danau besar, masing-masing lebih besar dari yang sebelumnya, namun semuanya berubah menjadi kabut, segera menguap, meninggalkan depresi luas di bumi. Ini adalah pertempuran hebat yang mengguncang dunia. Segala sesuatu di ujung pegunungan itu tidak ada lagi, hancur total. Semuanya hancur, berubah menjadi asap dan debu. Manusia dan binatang itu bertarung sampai mereka mengamuk. Yang satu rambutnya hitam beterbangan di mana-mana, tubuhnya berlumuran darah, yang lain sisiknya rontok, tanduk di kepalanya retak semua. Mereka berteriak keras, meraung, tubuh mereka saling beradu. Seni surgawi kuno dipertunjukkan satu demi satu, menghancurkan langit dan bumi. Kedua makhluk itu bertarung hingga mereka menjadi gila, matanya merah padam, pikirannya menjadi gila. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tak seorang pun bersedia berhenti, dan mereka pun tak dapat berhenti. Ini adalah pertempuran yang sangat menentukan dan tak terbayangkan. Bunga Dao Agung, jika aku membudidayakan yang ketiga, maka itu pasti akan hebat. Pada saat ini, Si Hao akhirnya memahami arti penting bunga Dao Agung yang terbentuk dari energi abadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Untungnya, dia bukan orang biasa, tubuhnya sangat kuat, kekuatan pemulihannya mencengangkan, selaras dengan langit dan bumi, saat ini menyerap esensi spiritual. Pada saat yang sama, pada bunga Dao besar pertama yang dibudidayakannya, sosok kecil yang tidak jelas itu tampaknya akhirnya menunjukkan sedikit kegunaannya, membuat Void Beast sedikit takut. Hal ini membuat binatang Raja Void tingkat Dewa Surgawi merasa sangat khawatir, sehingga sedikit tidak nyaman saat bertarung. Ia sedikit frustrasi, tetapi juga merasa takut, mengerutkan kening seakan teringat suatu legenda, tetapi tidak dapat benar-benar menjelaskan apa sebenarnya itu. Akibatnya,
Serangannya tidak begitu menyeluruh, tidak mampu memutuskan situasi, dan sedikit ragu-ragu. Hal ini menyebabkannya mengalami banyak perdagangan. Bunuh, teriak Si Hao dengan keras. Dia menyerang Void Beast tanpa henti. Terlepas dari apakah itu 6 Dao reinkarnasi atau seni surgawi 9 revolusi, keduanya saling bentrok beberapa kali, bertabrakan bersama. Ini adalah konfrontasi yang paling mengerikan. Namun, ini juga merupakan pertempuran menentukan yang menghabiskan sebagian besar kekuatan ilahi. Akibatnya, mereka berdua hampir kehabisan tenaga. Kekuatan 6 reinkarnasi Dao luar biasa, bahkan mengerikan, tetapi konsumsinya juga mencengangkan. Si Hao dapat menggunakannya sekali, 2 kali, 3 kali tanpa masalah, tetapi mulai dari keempat dan kelima, ia akan merasa lelah. Jika ia terus menggunakannya setelah itu, maka itu akan mulai membebani dirinya. Sekarang, jumlah kali ia memamerkannya sudah melebihi 9 kali. Jumlah ini sudah mewakili batas tertentu di dunia ini. Itulah sebabnya meskipun dia tidak menghadapi musuh yang kuat, dia sendiri masih akan hampir hancur. Void Beast menghadapi masalah yang sama. Ia menarik dan mengembuskan napas, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gesi, seolah-olah ia bisa hancur kapan saja. Si Hao menahannya dengan kuat, karena ia seringkali melampaui batasnya. 9 bukanlah batas mutlaknya, ia berusaha mencapai 10, sama seperti setelah ia membuat 10 lintasan surgawi, ia melangkah lebih jauh dan menggabungkannya kembali menjadi 1. Sementara itu, Void Beast menggunakan kultivasi alam dewa surgawinya sendiri untuk menghadapi Si Hao. Boom! Akhirnya, setelah bentrokan lainnya, kedua belah pihak berada dalam kondisi putus asa, tidak mampu menampilkan 6 reinkarnasi Dao atau seni surgawi 9 revolusi lebih jauh lagi. Jadi kau tidak bisa lagi menggunakan seni surgawi kuno itu ya? Void Beast menarik dan menghembuskan napas dengan berat, keringat dan darah menutupinya, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kejang-kejang. Ia benar-benar terlalu lelah, terlalu letih, sedikit tidak mampu untuk melanjutkan. Matanya memancarkan cahaya dingin, berkata, pernahkah mendengar satu titik menjadi benua? Sebatang rumput menebas matahari, bulan, dan bintang. Teknik apapun yang berharga, ketika dikembangkan hingga puncaknya, dapat melampaui dunia, semua metode yang tak tertandingi, tidak lebih lemah dari seni surgawi. Sekarang karena Anda tidak dapat menampilkan seni surgawi kuno, giliran saya untuk bertindak, biarkan Anda menjadi saksi metode yang menghancurkan semua teknik. Void Beast meraung. Ia benar-benar marah besar. Luka yang dideritanya kali ini terlalu parah, tulang-tulang di tubuhnya patah. Matanya memancarkan pandangan ganas saat mulai memperlihatkan kekuatan, tidak lagi menggunakan seni surgawi, menyerang Si Hao hanya dengan teknik yang berharga. Ketika membuka mulutnya, energi pedang yang tak berujung menyapu, seolah-olah gunung berapi meletus, sangat besar. Mereka membombardir Si Hao, energi pedang semuanya terbentuk dari kekuatan rahasia yang hampa. Apa yang kau katakan benar. Sejak aku memperoleh seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, aku telah kehilangan arah. Namun, aku masih belum melupakan teknik-teknik berharga yang kumiliki, masing-masing telah kulatih hingga ekstrim, semuanya tidak memiliki langkah terakhir, teriak Si Hao. Ia bergerak cepat, tubuhnya sangat cepat. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya, mengayunkan angin kencang, aura mengerikan menyelimuti udara. Dia menggunakan sepasang sayap kunpeng, memancarkan kekuatan yin-yang, memurnikan pedang dewa dalam kehampaan, menghancurkan semua sinar cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia menukik ke bawah, menggunakan metode kunpeng yang paling ampuh untuk menyerang Void Beast. Tungku dunia, segel tubuhnya. Void Beast meraung. Ia segera mengunci kekosongan untuk memenjarakan Si Hao. Orang bisa melihat tungku raksasa muncul, terbentuk dari kekuatan rahasia kehampaan, menyegel dan memenjarakan Si Hao di dalamnya. Tungku dunia, sempurnakan. Kemudian, terdengar teriakan keras lainnya. Tungku itu bersinar, menggunakan kekuatan rahasia kehampaan sebagai api untuk membakar Si Hao, ingin membakarnya menjadi abu. Harus dikatakan bahwa metode Void Beast sangat hebat. Teknik rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Perlu diingat bahwa tungku itu terbentuk setelah memperoleh esensi langit dan bumi, yang mampu memurnikan semua hal. Seluruh kekosongan adalah badan tungku, jadi siapa yang bisa menghindarinya? Hanya Si Hao,
Seseorang yang sebelumnya menggunakan kekosongan sebagai tungku, menggunakan semua dao sebagai api untuk menempa dirinya dan mengolah energi abadi, mengalami jenis siksaan serupa. Saat itu, 9 kematian 1 kehidupan, hampir padam, tubuh dan jiwa terhapus. Namun, dia berhasil bertahan pada akhirnya. Itulah sebabnya dia sekarang memiliki perlawanan yang kuat terhadap hal ini. Setelah disegel di dalam, dia mengingat kembali pengalamannya di masa lalu. Dia melepaskan raungan, 3 untai energi abadi saling terkait untuk membentuk bunga dao yang besar. Boom! Seluruh keberadaannya terbakar, seperti saat ia menembus batas di masa lalu dan mengolah energi abadi, menghancurkan tungku hampa. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung, mengalir keluar. Void Beast tercengang. Seberapa hebat eksistensi ini? Dia masih muda, namun dia berhasil menembus kemampuan ilahi yang luar biasa dengan cara yang begitu lugas dan mendominasi. Tungku langit dan bumi langsung meledak. Kekuatan rahasia kehampaan mengamuk, menelan langit dan bumi, sungguh tak terbayangkan. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, masih ada semacam aroma harum. Di sekelilingnya, bunga teratai emas bermekaran. Metode yang ia tunjukkan selaras dengan langit dan bumi, seluruh keberadaannya melonjak. Dia menjadi setinggi gunung, seukuran dengan Void Beast itu, lalu bergegas mendekat, mulutnya berteriak, hancurkan semua metode. Sebelumnya dia telah melahap buah bodi emas, dan kemudian, dia berkultivasi dengan penuh kepahitan untuk menguasai sejenis kemampuan khusus, kekebalan kekuatan sihir, yang mampu membuat teknik-teknik yang berharga kehilangan efeknya untuk sementara. Tengkorak Void Beast dipenuhi darah. Metode rahasia yang ditampilkannya menjadi tidak berguna. Kemudian, ia merasakan suatu rasa sakit. Tinju besar itu menghantam seperti gunung kecil, menghantam tengkoraknya. Peng! Sisik-sisiknya rontok, darah mengalir deras. Makhluk jahat, terimalah kematian. Si Hao meraung, berdiri di atas tubuhnya. Sebuah tangan mencengkeram tanduk di kepalanya, menekannya dengan kuat. Tangannya yang lain bersinar, menyerang dengan ganas keluar.